1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nurut, manut, katut. Lah ini lagi yang saya tanyakan kan. Nyolek gue ngaceng. Kan uang udah dapat, sepeda motor udah dapat. Yang saya heran itu kenapa wanitanya, kenapa ibu-ibunya tidak merasa bahwa martabatnya sedang direndahkan sebagai seorang wanita. Ya, jelas sekali diperlakukan seperti itu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat saya ini sudah masuk pada penistaan agama, ya, pelecehan. Karena bagaimanapun dia orang dewasa, ya, apalagi di situ ada perempuan berjilbab, ya kan. Iya, itu kan betul. tidak elok menyampaikan hal itu, apalagi dia peragakan dengan dia mengangkat celananya, dia bilang dimasukin ke sini, kan itu kan juga sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di Indonesia semakin banyak ajaran-ajaran menyimpang, teman-teman. Dan penyimpangannya nggak samar-samar, penyimpangannya itu nggak kelihatan abu-abu, tapi jelas secara nyata, teman-teman. Yang lebih anehnya lagi, malah banyak pengikutnya. Kalau terus-terusan begini, Indonesia di masa depan bukan lagi disebut Indonesia emas, tapi ini bisa disebut Indonesia cemas, teman-teman ya. Bagaimana mungkin suatu hal yang menyimpang seperti ini di Indonesia dibiarkan begitu saja? Tidak ada satupun penegak hukum, pihak yang berwajib yang mengambil tindakan, teman-teman. Padahal ini udah jelas banget nih. Coba lihat ya. Bapak dan ibu jualan apa? Bakso, ada gerobaknya. Gerobaknya dilap, pakai celana dalam. Yang bekas pakai dilap. Satu aja buat syarat, besok pakai itu lagi. Bapak, dagang pakaian. Nah, celana dalamnya ibu nih. Ini celana dalam ibu nih, anggap ini dikepretin di pakaiannya. Laris. Barang habis, duit habis, barang habis. Jangan. Barang habis, duit kumpul. Tapi percuma, Pak, kita udah meraktikin ilmu RDAY, udah ngepretin barang habis, duit ngumpul. Tapi kalau ibu sholat badiah qobliyahnya bolong, nggak bisa. Kan ini saling berkaitan. Oh, jadi sholat sunnah itu katanya saling berkaitan dengan ritualnya Pak Haji Dwi Susanto ini. Kepretin celana dalam. Dari mana lagi? Ini bawa-bawa ajaran agama Islam, bawa-bawa sholat dalam agama Islam. Sholat disandingkan dengan kepretin celana dalam. Ini apaan? Bagi saya ini suatu penghinaan terhadap sholat, suatu penghinaan terhadap agama Islam, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita simak lagi videonya nih. Terakhir, kalau ibu dagang seblak, dagang sembako, dagang gorengan, dagang bakso, dagang es kelapa, dagang apa aja yang menyangkut dagang, bukan dagang online, dagang yang langsung. Rendem celana dalam ibu cawik-cawik. Astagfirullah. Nanti celana dalamnya ibu peres, satu aja itu, peres. Nanti dilap mejanya, bangkunya. Ibu coba lihat, kalau nggak penjualannya begini. Astagfirullahaladzim. Ini malah parno kita jadinya ya. Malah was-was kita mau beli bakso, mau beli seblak. Jangan-jangan digituin kan teman-teman ya. Siapa coba yang mau makan bakso ada celana dalamnya? Astagfirullahaladzim. Ini zolim terhadap orang-orang, teman-teman. Dan di Indonesia memang udah beberapa pedagang yang diberitakan ketahuan melakukan pesugihan-pesugihan dengan cara kotor seperti ini. Sampai ada yang pernah beralasan itu celana dalam istri saya nggak sengaja kecemplung. Ya Allah, gimana ceritanya nggak sengaja kecemplung? Ini ada yang lebih parah lagi nih, coba kita lihat ya. Ini kita lihat dulu. Wow, praktek ini rumah apa dulu tuh? Cuma colek sama celana dalam karena saya nggak punya pasangan. Nah, bapak-bapak mau tanya, gimana nyoleknya? Wah, ini juga ilmu yang cukup populer nih. Ya, ilmu colek-colek katanya. Ini Pak. Dia main tuh. Dipraktekin. Gimana nyoleknya? Tua kapan malam tuh. Tunggu. Di 9 kali. Lu apanya tuh dipegang? Oh, Belakang, biar nih, kirain anunya dipegang. Pegangnya gimana tuh? Pak, perhatiin ya nyoleknya ya.
iya dong. Bapak udah perhatiin 9 kali masukkan ke itu kan Pak. Lurus. Ya, Man, ya Allah. Gimana nyaleknya? Masukkan Loh, ini ngeliatinnya ya Allah sampai begitunya ya. masukkan ini 9 kali. Terus Nih, ngeliatinnya. Sampai begitu ngeliatinnya ya. nurut manut katut ngasih uang. Nurut manut katut ngasih uang. Kemarin Masukinnya gimana? ya gini toh Pak. Dia nyolok-nyolok, gue yang ngacang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nurut manut katut. Lah inilah yang saya tanyakan Dia kan. nyolok, gue ngaceng. Kan uang udah dapat, sepeda motor udah dapat. Yang saya heran itu kenapa wanitanya, kenapa ibu-ibunya tidak merasa bahwa martabatnya sedang direndahkan sebagai seorang wanita. Ya, jelas sekali diperlakukan seperti itu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Padahal di dalam agama Islam, seorang wanita itu sangat dijaga, sangat dimuliakan, teman-teman. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Pak Dwi Susanto itu bukan ajaran agama Islam ya. Walaupun dia kait-kaitkan dengan sholat, dia kaitkan dengan baca Al-Quran, dia kait-kaitkan juga dengan kalimat-kalimat thayyibah dalam agama Islam, tapi tetap aja itu bukan ajaran Islam, teman-teman, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Ini ada video nasihat dari Ustadz Alfian Tanjung, semoga bisa menyadarkan yang sudah terpengaruh, yang belum terpengaruh semoga bisa tercerahkan agar tercegah dari hal-hal yang seperti ini. Kita simak dulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat saya ini sudah masuk pada penistaan agama ya, pelecehan. Karena bagaimanapun dia orang dewasa, ya, apalagi di situ ada perempuan berjilbab ya kan. Iya. Itu kan tidak elok menyampaikan hal itu, apalagi dia peragakan dengan dia mengangkat celananya, dia bilang dimasukin ke sini kan, itu kan juga sebuah kalimat yang tidak menunjukkan kalau dia orang di hadapan publik. Kita tidaklah perlu bicara secara fungsi dakwah atau fungsi ajaran Islam, dia terlalu mulia di hadapan model begitu. Saya ingin nyatakan dengan tegas, ini mungkin salah satu atau nambah satu daripada rentetan aliran-aliran yang nyeleneh. Dan menurut hemat saya inilah adalah akibat daripada sistem politik, rezim yang berkuasa yang memang tidak mengakomodir prinsip-prinsip ilahiyat dalam konteks tauhid. Yang jelas saya ingin katakan banyak hal yang telah melukai umat Islam, dan menurut hemat saya juga itu melanggar undang-undang yang ada, penistaan agama. Tapi lagi-lagi kata kuncinya adalah ini merupakan satu pertanda kuat bahwa memang dalil-dalil yang diterangkan oleh Rasulullah tentang akhir zaman itu menuntut kita mempunyai kemampuan memilah dan memilih, serta mempunyai sensitivitas ketika kita diajak kepada hal-hal yang sebetulnya merupakan pengkhianatan dari prinsip akidah. Sekali lagi, buat saya ini merupakan persoalan serius dan mestinya orang ini ditangkap bukan atas laporan, tapi atas pernyataan dia, dan ini tidak akan mungkin terjadi karena kelihatannya yang begini ini malah membuat senang beberapa pihak karena akan membuat energi umat Islam terkuras. Kata kuncinya ini adalah satu hal yang harus disikapi secara hukum. Ya, seharusnya begitu ya, harus disikapi secara hukum, tapi nggak tahu lah ya, pemerintah kita mau nggak sih ngurus-ngurus yang begini? Menteri Agama MUI mau nggak ngurus yang begini? Ya, kalau nggak ada kaitannya dengan politik, biasanya pemerintah kita nggak akan ngurusin juga. Bahkan sudah pernah ada yang katanya MUI Bogor itu membenarkan praktek-praktek Pak Dwi Susanto ini. Katanya itu adalah ilmu kearifan lokal, itu adalah hal yang tidak melanggar hukum syariat. Yang berita-berita miring yang menimpa kepada guru kita, Tuan Guru, saya menyebutnya Tuan Guru Haji Dwi Susanto, maka saya bersaksi bahwa beliau adalah seorang muslim, bahkan beliau seorang nahdiyin kultural ya, artinya berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Hanya beliau ketika memberi motivasi, ketika memberi wejangan, ketika memberi nasihat, ketika memberi konsultasi, atau ketika mungkin beliau mengobati dalam tanda kutip, menangani pasien yang bermasalah, mungkin saja beliau menggunakan kearifan lokal ya. Contohnya yang diberitakan di FIFA itu sebenarnya bagi kolot bareto, kata orang Sunda, leluhur dahulu, itu sudah biasa dilakukan. Itu disebut dengan dicamak
Tapi anak-anak sekarang saja barudak mulai ayeuna teu wauheun deui. Bayangin tuh, sekelas MUI Bogor ya, itu katanya ngakunya MUI Bogor membenarkan praktek seperti itu katanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jaga teman-teman ya, jaga kita, jaga keluarga kita, jaga semuanya dari hal-hal seperti ini. Ini udah jelas padahal kelihatan hitam putih, tapi masih aja ada yang terpengaruh, bahkan nggak merasa martabatnya direndahkan itu wanita. Ya Allah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.